ayat 2. We have to read in Indonesian language. Oke, saya akan bacakan Yakobus bab 1 ayat 2. Kita perhatikan sama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan atau sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Yeah. Consider it a pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Even in a difficult trials, we can choose the joy. If you feel that difficult situation feels sad, you are the sad side. But if you feel the joy, you are in a joyful side. Jadi kita dianjurkan oleh Rasul Yakobus untuk bersukacita, untuk berbahagia meskipun banyak cobaan, meskipun banyak kesulitan itu datang. Dan kita diberi pilihan untuk memilih takluk kepada situasi yang sulit itu atau menang terhadap situasi yang sulit itu. Kita yang memilih untuk bersukacita atau tidak. Life's painful trials are not joyous in themselves, but when we walk through them, we should be filled with the joy. Hidup kita penuh dengan berbagai macam kesusahan dan kesulitan. Di dalam kesusahan itu sendiri tidak ada sukacita. Tetapi begitu kita masuk ke dalam penderitaan, ketika kita masuk ke dalam cobaan hidup itu, kita bisa keluar sebagai orang yang penuh sukacita. Amin. Because of the good God is developing in us and in the situation. Mengapa demikian? Karena Allah, kebaikan Allah itu berkembang di dalam kita pada saat kita berada dalam situasi yang sulit itu. So we can know real joy while in a scary storm when we fill our minds and hearts with truth about our Jesus Christ. Jadi kita dapat memilih kebahagiaan, sukacita yang sejati pada saat kita berada di dalam badai kehidupan yang paling menakutkan sekalipun. Karena kita mau membiarkan Allah, kuasa Allah, powerful Allah yang kuasa itu tinggal di dalam pikiran kita, kita tinggal di dalam hati kita. The joy becomes a transaction between you and God. Dan sukacita menjadi sebuah transaksi antara diri kita dengan Allah. So I will share about how to cultivate joy. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan atau menumbuhkan sukacita yang ada di dalam hidup ini? So I will give us 7 ways. Ada 7 cara bagaimana kita bisa meningkatkan atau menumbuhkan sukacita di dalam hidup kita. First one, practice with the God the reasons you trust Him. Berlatihlah dengan Tuhan untuk mencari alasan untuk percaya kepada Dia. Lihat sekelilingmu, refleksi ke dalam diri kita. Berlatih setiap hari untuk memiliki alasan untuk percaya kepada Allah. Tell Him which of His attributes are your favorite right now. Katakan kepada Tuhan gelar-gelar mana, gelar-gelar apa dari Tuhan yang menjadi favorit kita saat ini. Apakah kita Maha Kuasa, Dia Raja, Dia Penolong, Dia teman yang baik. Itu bisa kita apply-kan dalam kehidupan kita. You read Psalm chapter 103 and you can think about that our God's a joyful one. Lalu kita bisa buka dalam Mazmur 103 dan lewat membaca 103 kita bisa lihat bagaimana kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. And join with other believers in prayer of thanksgiving and delight yourself in His character. Dan bergabunglah dengan sesama teman-teman orang percaya, orang-orang yang percaya di dalam doa dan ucapan syukur, dan bersukacitalah dirimu di dalam perkumpulan orang-orang percaya. Second, keep a joy journal. Dan yang kedua, pertama setelah berlatih untuk melihat alasan-alasan mengapa kita harus percaya, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, marilah kita untuk mencatat sukacita-sukacita yang kita rasakan, mencatat, membuat jurnal dari sukacita yang kita rasakan. You know, as husband and wife fought with each other many times. For me, I fought with the wife, and then, hey, why did I get married to this kind of good woman? And I opened the album, the wedding album, and yeah. I am a bad husband.
changing. This is our journey. Joy journey. Jadi kalau saya bertengkar dengan istri saya, bertengkar dengan luar biasa sekali dengan istri saya, dan saya cenderung untuk menyalahkan istri saya biasanya kembali lalu membuka album foto, lalu saya melihat foto masa lalu saya, lalu kemudian saya melihat foto itu, dan kemudian saya mengerti saya ternyata seorang suami yang kurang baik. Ini bagaimana saya membuat jurnal dari sukacita yang saya alami. Record the reasons you have to rejoice and the reminder of God's faithfulness that you encounter in your everyday life. Catatlah alasan-alasan mengapa kita bersukacita, supaya catatan ini boleh mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan yang ada di dalam hidup kita sebelum hari-hari ini. And some guys experience some difficult, like a fight with some guy and write down, Alex beat me 3 times. I will revenge 3 times more than Alex. Biasanya kita membuat catatan seperti ini. Kita membuat catatan akan pengalaman-pengalaman yang jelek. Misalnya saya dipukul oleh seseorang. Misalnya Anisin memukul saya, lalu saya mencatat di dalam diary atau catatan pribadi saya. Saya catat Andi hari ini memukul saya 3 kali. Nanti saya akan membalas dia 3 kali lebih banyak. Biasa. Don't do like that. Jangan pernah berbuat demikian. That was, you must forget it, and then, Sandy gave me candy. Her name is a little bit similar. Sandy gave me candy, so I will give back candy 2 times more. Itu satu kebiasaan yang jelek. Sebaiknya kita membuat catatan akan berkat kita. Misalnya hari ini Sandy memberi saya 3 buah permen. Lain kali saya akan memberi dia 3 permen lebih banyak. God blesses me. God is blessing me. March 30, 2008. God bless me. You write down, and then next year you open. That time, my God, when Jesus Christ blessed me. You write this. This one become your joy box. Joy. Marilah kita membuat catatan seperti ini, sukacita yang kita alami seperti ini, hari ini dan seterusnya. Kemudian setelah setahun kemudian kita buka kembali, kita sadar, kita bisa merekam, kita bisa melihat video di dalam kepala kita apa yang terjadi setahun yang lalu lewat tulisan-tulisan itu. Jadi apa yang kita catat kemudian menjadi sebuah kotak yang penuh sukacita, atau sebuah laci yang kalau kita buka penuh dengan sukacita. Ini bisa membuat hidup kita lebih segar, lebih bergairah, lebih energi, lebih bertenaga. Third, surround yourself with the joyful people. Dan yang ketiga, hiduplah di antara orang yang bersukacita, orang yang selalu bersukacita. Tinggallah bersama-sama dengan mereka atau tinggal di sekitar mereka. Meet the joyful people. You meet Johnny. One day is totally bad day, become a bad day. You meet Pastor James. Pastor James, horrible. I don't like him. You must meet like Alex Chandosanim or Budi, Lima Budi, Fino. Meet and then share it joyful with each other. Jadi kita harus bertemu dengan orang yang bisa memberi kita sukacita, membangun kita. Jangan sampai kita suka bertemu dengan orang yang suka menjatuhkan diri kita atau menjatuhkan orang lain. Ini pilihan yang salah. Kalau kita masih punya kebiasaan gitu, mari kita belajar untuk mengubah dan kita bertemu dengan orang yang membuat kita sukacita, membuat kita boleh berkembang, membuat kita boleh bertumbuh. Share joy will increase 2 times. Share the like a dirty one. This one also increase minus 2 times. Kalau kita membagikan sukacita kepada orang lain, ini akan berkembang, bertumbuh double. Dan kalau kita juga membagikan kepahitan kita, hal yang jelek dari orang lain, dari diri kita, ini akan membuat sukacita kita menurun. Don't meet Pastor James and Johnny. Amen. Who? Amen. Who said? Johnny, write down. Fourth, approach life's challenges and trials redemptively. Mari kita melakukan pendekatan terhadap hidup ini, tantangan-tantangan hidup ini
kesulitan-kesulitan hidup ini dengan cara yang seperti Yesus Kristus lakukan. God does not waste the difficult circumstances of your life, but uses them to develop His character in you and me. Allah di surga tidak memasukkan cobaan ke dalam diri kita sebagai sampah. Jadi dia tidak perlu dia kasih ke kita. Tidak. Allah memberikan cobaan itu sebagai satu yang berharga. Agar apa? Agar kepribadian kita, karakter kita bisa bertumbuh. Jadi cobaan, kesulitan itu bukan sampah dari Tuhan, tapi itu adalah emas dari Tuhan.